Siang itu, tanggal 5 bulan 5 tahun 2010, dua orang berencana hendak nyekar atau menziarahi makam keluarganya yang berada di tempat pemakaman umum Desa Sanggerahan, Bayolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Ketika mereka masuk pelataran makam, keduanya kontan lari terbirit-birit sambil berteriak, "Kuburan meledak! Kuburan meledak!" Dengan ketakutan, keduanya langsung melarikan diri dengan sepeda motornya. Tak lama kemudian warga pun geger oleh kejadian yang super langka ini, sehingga akhirnya diketahui kalau makam yang meledak di siang bolong itu adalah kuburan seorang dukun kondang yang meninggal beberapa tahun lalu. Menurut saksi mata, beberapa menit sebelum kuburan itu meledak, mereka melihat ada sebentuk sinar warna-warni di atas makam dukun berinisial RS tersebut. Namun tidak tahu apa makna berseliwerannya sinar aneh ini. Seperti ada meteor yang jatuh di situ, berkas sinarnya kadang ke atas, kadang ke bawah, dan kadang menyatu sehingga menimbulkan bunyi krak krek, seakan terjadi benturan dua benda asing tanpa wujud. Tutur Basuki yang berumur 53 tahun yang mengaku sempat melihat keanehan tersebut. Pria yang berprofesi sebagai petani ikan ini menambahkan bahwa bersamaan dengan lenyapnya sinar itu terdengar ledakan. Ledakannya mirip kompor gas yang menggelegar. Aku sampai kaget, luar biasa. Kepikir ada kompor tetangga yang memang meledak, jelasnya dengan bersemangat. Ketika Basuki datang bersama beberapa orang warga lainnya, kuburan itu memang sudah benar-benar berantakan. Nisannya berhamburan dan pasir bercampur tanah juga berserakan. Atap cungkupnya kelihatan retak di sana-sini. Sungguh luar biasa, benar-benar mirip bom dalam skala kecil. Menurut sumber-sumber yang berhasil kami tanyakan, dulunya RS adalah dukun kondang dengan segudang keahlian yang bersumber dari supranatural atau alam gaib. Ia mewarisi ilmu perdukunan dari almarhum Mbah Seman yang meninggal awal tahun 40-an, yang juga disebut sebagai seorang dukun kondang pada zamannya. Dikisahkan RS awalnya tidak sengaja mendapatkan ilmu perdukunan tersebut dari orang tuanya. Ceritanya suatu hari dia mengambil udang ikat kepala kuno milik bapaknya. Entah bagaimana mulanya, dengan udang yang diletakkan di kepalanya, RS berubah seakan-akan almarhum bapaknya. Dalam arti RS merasa didampingi oleh roh hodam bapaknya. Hodam roh inilah yang meminta supaya RS yang konon cantik di masa mudanya itu untuk menggantikan kedudukan si bapak sebagai dukun. Sejak saat itu RS punya kemampuan sebagai seorang dukun lantaran didukung secara gaib oleh roh hodam bapaknya. Bukan itu saja, warisan gaman berupa senjata kuno dari si bapaknya juga dapat membawa RS ke dunia gaib yang lain, yakni dunia yang bersumber dari kerajaan Laut Selatan. Setiap hari Ratu Dedemit dari Laut Selatan itu membimbing RS dalam praktik perdukunannya. Menurut sumber, bila ada orang minta tolong pada RS, maka dia akan masuk ke dalam kamar pemujaan khusus untuk berhubungan dengan gaib pantai selatan. Orang yang datang minta bantuan gaib pada RS bermacam-macam, mulai membuat orang jatuh cinta atau pengasihan, melanggengkan jabatan dan kekuasaan,
menggampangkan mencari rezeki, pagar gaib, dan lain sebagainya. Diakui atau tidak, praktik perdukunan yang dilakukan RS memang mendatangkan materi lumayan besar pada keluarganya. Buktinya, dalam waktu yang tak begitu lama, sebagai dukun, RS telah muncul sebagai orang dengan tumpukan harta lumayan banyak. Rumah sederhananya disulap jauh lebih bagus. Setidaknya itulah yang bisa diamati oleh para tetangga sekitarnya. Sebagai dukun, RS memang lebih senang mengisolasi diri. Ketidakharmonisan hubungan bertetangga membuat RS saat meninggal dunia tidak begitu banyak orang yang datang memberi ucapan bela sungkawa sebagai layaknya. Dikisahkan pula, sebelum ajal menjemput RS sempat jatuh sakit. Anehnya, dia menolak dirawat di rumah sakit. Justru dalam keadaan sakit keras, RS minta diantar ke tempat-tempat wingit. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan sangat memprihatinkan. Yang jauh berbau mistis, jauh sebelum ajal menjemput RS sudah membeli sebidang tanah. Letaknya sedikit di luar komplek makam desa, yang kala itu harga per meternya Rp600.000. Untuk lokasi makamnya RS butuh 10 RU, sehingga uang 6 juta rupiah harus dikeluarkan dari koceknya. 1 RU kurang lebih 4 kali 4 meter. Di tanah yang membujur dari utara sampai ke selatan inilah jenazah RS kemudian dimakamkan. Di tempat ini pula orang berbondong-bondong untuk melihat kuburannya yang meledak itu. Konon ketika hidupnya, RS memang wanti-wanti berwasiat kepada keluarganya supaya jenazahnya setelah mati agar jangan dikuburkan di areal tanah yang tidak menjadi satu dengan orang-orang sedesanya. Kabarnya salah satu alasannya agar arwahnya tetap bisa berkomunikasi dengan junjungannya di pantai selatan. Menurut informasi yang dihimpun, sehari sebelum kuburan meledak, ada kejadian yang cukup aneh menimpa keluarga Pamut yang dikenal sebagai asisten dukun RS semasa hidupnya. Kala itu, sebilah keris yang dimiliki RS sedang dikeluarkan dari warangkanya oleh DR, adik kandung Pamut. Melihat itu, Pamut nyeletuk, "Jangan main-main dengan genggaman itu, bisa kualat kamu nanti." Anehnya, setelah Pamut berucap demikian, keris itu tiba-tiba mencelat dari warangkanya dan akhirnya menghujam di lantai. Kamar tempat keris disimpan juga berantakan. Memang meledaknya makam dukun RS ini tak urung mengundang berbagai macam tanggapan. Menurut seorang paranormal yang dihubungi, meledaknya kuburan RS karena memang diobrak-abrik oleh penguasa Laut Selatan. Ini lantaran RS dianggap membalelo karena belum menepati salah satu janji kepada seorang penguasa lelembut itu. Hasim yang berumur 45 tahun, warga Boyolangu, justru mengatakan bahwa mungkin di dalam kuburan RS disertakan gegaman atau senjata pusaka saat meninggal dulu. Gaman yang terbungkus peti kayu itu keluar dari sarangkanya dan menimbulkan ledakan. Ini terjadi karena kekuatan gaibnya, tegas kata Hasim. Seorang pemerhati kegaiban yang lain berpendapat bahwa ada perang gaib antara demit-demit yang pernah membantu perdukunan RS. Mereka saling berebut untuk mendapatkan roh hodam RS, sehingga akhirnya timbullah ledakan dahsyat. Lebih ngeri lagi pendapat dari seorang warga setempat, sebut saja Murdi namanya, yang mengatakan bahwa mungkin arwah RS sedang gentayangan.
ke tempat kembali yang sebenarnya yang tidak jelas. Itulah akibat orang yang minta bantuan bangsa lelembut. Di alam kubur menjadi tidak tenang, digerayangi dosa-dosa masa lalunya yang seakan tak berujung pangkal, imbuh murni berapi-api. Orang berbeda berpendapat tentang suatu masalah memang wajar, itu hak masing-masing. Namun harus diingat bahwa siapapun orangnya, kapanpun dia meninggal, sesudah kematian maka dia akan berada di alam barzah atau alam kubur. Di alam inilah awal segala kesengsaraan akan terjadi, dan awal semua kenikmatan dihadirkan, tergantung amal ibadah kita. Hanya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana terhadap semua makhluk ciptaannya. Pasir makam RS yang setelah meledak seakan tidak mau berhenti dan terus menyembul mirip lumpur lapindo itu. Dan hal tersebut belum terpecahkan sampai sekarang. Kenapa makamnya bisa meledak? Nah, sekian untuk cerita kali ini. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya.